Halo bro, jumpa lagi dengan saya Deva Mukas di channel Garasiku. Untuk kali ini saya akan menunjukkan apa ya sekaligus mungkin mereview ya, boleh. Jadi pembuatan tempat tidur di mobil Kijang Innova, mungkin di mobil-mobil lainnya juga bisa. Kebetulan ini di mobil Kijang Innova saya sendiri. Jadi ini busa tebal berapa ya kemarin ya, 6 cm kalau nggak 7 cm lupa saya. Ya segitulah, antara 5 sampai 7. Saya hanya akan menunjukkan bagian atau bentuk dan cara membuatnya. Jadi prosesnya tidak saya sertakan karena sudah saya buat. Oke, ini lapisan pertama. Jadi ini dari memanjang dari belakang. Ini pintu belakang. Ini saya buka sampai ujung. Ini mentok di konsol box. Dan ini juga sampai di belakang kursi pengemudi. Panjangnya ini kalau tidak salah sekitar dari sini sampai ujung sana itu 100 ya lebih mungkin ya. Sebentar saya ambilkan penggaris dulu. Oke, panjangnya sudah saya ukur 2 meter lebih 5 cm, jadi 205 mm atau 2 meter lebih 5 cm. Cukup kalau hanya untuk orang dewasa, sangat cukup. Ini saya buat sudah hampir ya udah 2 tahunan seperti ini. Jadi video ini hanya saya akan menunjukkan ya, jadi tidak ada perdebatan mengenai keamanan, safety dan sebagainya ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kebutuhan saya adalah saya satu tidak pernah banter-banteran atau kebut-kebutan. Kemudian saya bawa anak kecil, anak saya, kemudian keluarga, beberapa keluarga. Nyaman, cukup nyaman ya. Oke, yang pertama untuk jok. Jadi ini untuk jok kiri tetap masih ada, saya lipat, tapi untuk jok belakang kanan saya lepas total. Kemudian untuk jok yang sebelah kiri ini saya buatkan bracket sendiri. Nah ini, jadi bracketnya ini dari kayu ini supaya posisi tempat duduk joknya ini lebih mundur lagi, jadi ruang kakinya lebih lebar. Saya tunjukkan ya. Nah, memang posisi belakang mentok, ini mentok kaca, tapi aman. Ini sana busa, dan ini masih ada ruang simpan sekitar
satu kilan berarti mungkin sekitar 25 cm, 25 cm lah, 20 sampai 25. Tetapi untuk yang bagian ini sangat luas sekali. Yang pada awalnya posisinya ini ujung kursi yang bawah, ini posisinya di sini sangat mepet sekali. Nah, ini bisa mundur sekitar berapa ya? Ini posisi yang tengah paling ke belakang, jadi bisa mundur ya kurang lebih 20 cm-an. Nah, segini kan, 20 cm. Ini lega banget, ini lega, sangat lega. Oke, itu untuk kursi belakang. Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang tempat tidur ini. Akan saya lepas ya, seperti apa bagian-bagiannya. Oke, busanya udah saya lepas dan ini tampak bagian belakangnya. Nah, ini kemudian untuk yang sebelah sini, oke, jadi untuk yang bagian sebelah sini rata antara bagian belakang dan dengan yang bagian tengah. Ini saya buat dari multiplex tebal sekitar berapa ya? 80 ya kalau tidak salah. 80 mili. Ya 80 mili. 8 sentinan. 1 sentinan lah. Multiplex 1 cm. Atau bisa juga yang 5 mili juga bisa, 8 juga bisa, atau 1 cm juga bisa. Tergantung adanya yang mana. Nah, kemudian ini flat. Ini sebenarnya di depannya kursi belakang tadi juga ada. Ini coba akan saya pasang. Nah, jadi ini semua rata antara ini, yang ini bagian belakang, dan juga bagian tengah serta depan sana, semua rata. Tetapi yang untuk sebelah kiri situasional, jadi bisa dilepas bisa tidak. Tapi kalau yang tengah ini saya baut dengan, nanti saya akan tunjukkan dengan dudukan jok kursi bawaannya ya. Bagian bawahnya seperti ini. Saya juga cuman seadanya, saya menggunakan ganjil-ganjil kayu
Dan oh ya, ini multipleknya segini tebalnya. Berapa ini ya? Yes, 1 cm lah. Oke, ini sudah saya buka semua bautnya. Apa ya? Iya, baut. Baut untuk biasanya kayu-kayu biasa. Saya pakai 5 buah, 1 2 3 4 5, bisa 4 bisa 3, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini bisa langsung dicopot, dilepas. Oke, itu sudah terlepas bawahnya. Jadi tadi di bagian sini ini membentuk, saya potong sesuaikan dengan lengkungan yang tempat ban ini. Ini beberapa apa ya, ganjel. 1 2 3, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi ganjel ini letaknya di sini. Jadi untuk mengimbangi atau lebih kuat, supaya lebih kuat, sebenarnya sudah kuat sih. Jadi ini yang ujung sini tadi sudah menopang ke bagian sini, yang bagian atas ya. Nah, kemudian yang depan sana ini kan ada 2 buah baut ini. Di sini dudukan jok yang sebelah kanan, bautnya di sini 1 2 1 2. Nah, ini saya tambahkan balok kayu. Untuk bentuknya ini cowakan-cowakan ini enggak masalah, ini karena kayu bekas jadi saya gunakan, tapi yang bagian atas rata ya. Ini saya baut di sebelah sini dan juga yang sebelah sini. Nah, jadi pada waktu papan ini nanti diletakkan, yang bagian depan akan yang bagian tengah tersangga dengan ini, kemudian ini menyangga di bagian separuhnya lagi tengah, dan yang bagian belakang sudah nempel pada ini ya. Ini sambung-sambungan karena ya bekas proyek sebelumnya. Nah, untuk kemudian bagian yang sebelah sana di belakang konsol box pas itu juga saya beri ganjal 1, dan kedua bagian di belakang pas kaki jok bagian depan saya kasih juga 1. Nah, ini sistemnya saya buat seperti apa ya, ensel, enggak juga nggak apa-apa, jadi paten, enggak seperti ensel. Jadi ini bisa apa ya, bahasa Jawanya mingkup, bisa dilipat. Nah, yang atas juga gitu. Nah, ini yang di belakang jok pengemudi, yang sebelah sini ini posisi terlipat, ini di posisi di konsol box, belakang konsol box. Sebenarnya untuk mempermudah kalau bongkar pasang seperti ini. Tapi kalau nggak dibongkar pasang, yes, ini sistemnya seperti ini aja, paten, tidak masalah. Ini saya baut dari sana, dari atas multiplek ini papannya itu ya. Jadi nah, tadi beberapa baut tadi, 5 baut tadi dapatnya sini 1 2 3 4 dan 5 ya. Oke, jadi pada waktu membuat ini usahakan kayunya ini tingginya rata dengan ini. Jadi tinggi kayu ini rata dengan yang sebelah sini. Coba kita pasang lagi.
sebelah sini ini mepet dengan apa ini, pilar A, pilar B ya, pilar B di mentok sini. Oke, nah ini udah rata, ini pas. Oh iya, untuk ukurannya ini panjangnya lebarnya 79, kemudian nah ini mentok di konsol box, mentok, jadi ya supaya tidak gerak-gerak juga, tapi sebenarnya udah aman dengan 5 buah baut. Dan panjangnya ini 122 cm ya. Ini lalu kita pasang lagi ke 5 buah bautnya. Nah, tadi sudah saya pasang lagi. Jadi ini rata, betul-betul rata antara yang belakang. Ini belakang nggak saya ubah-ubah, masih deck bawaannya. Ini yang depan, jadi belah bawah pun juga masih bisa. Nah, ini masih bisa digunakan untuk penyimpanan. Biasanya saya untuk menyimpan ya payung atau yang lainnya. Ini longgar banget. Ini masih sangat lebar. Ini di bagian samping, depan. Oke, selanjutnya kita pasang lagi busanya. Oke, gitu ya Om. Review atau apa namanya itu, pembuatan alas tempat tidur supaya bepergian di mobil nyaman, aman sama keluarga. Jadi saya tegaskan lagi, tidak ada debat mengenai keamanan ya, karena di sini sesuaikan dengan kebutuhan aja, dan medannya juga ya faktor safety lainnya. Saya sudah pakai ini selama 2 tahun lebih, mungkin 2018 atau 2017 akhir itu sudah saya buat. Sudah luar kota juga aman, nyaman, tidak ada masalah ya. Oke, begitu, semoga bermanfaat. Just